Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Kabar gembira kasus Subang, begini nasib 3 saksi pembunuhan di Jalan Cagak. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Masyarakat mendapat kabar menggembirakan ketika pekan lalu Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mengatakan sebentar lagi kasus Subang akan terungkap. Tentu bagi keluarga dekat korban kasus Subang, seperti Yosef, Yoris, dan Danu, kabar ini sangat menggembirakan. Sebab, di kasus Subang ini Yosef, Yoris, dan Danu seperti jadi bulan-bulanan pemberitaan media. Apakah ketiga saksi tersebut jadi korban framing atau settingan dalang dibalik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut? Dugaan adanya framing terhadap Yosef, Yoris, dan Danu di kasus Subang ini, karena sampai saat ini buktinya Polda Jabar hanya menetapkan mereka sebagai saksi saja. YouTuber Freddy Sudaryanto melalui kanal YouTube Freddy Sudaryanto Spot yang mengawal kasus Subang sejak awal, yang tayang pada Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022, menyoroti soal ini. Menurut Freddy, dari total 106 saksi yang telah diperiksa tim penyidik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, hanya ada beberapa saksi yang intens diperiksa oleh tim penyidik dan selalu ada di pemberitaan media. Menurutnya, mereka adalah Yosef, suami dan ayah dari korban Tuti Suhartini dan Amel. Kemudian Yoris, anak dan kakak dari korban, serta Danu, keponakan korban kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Di antara 106 saksi yang telah diperiksa, namun kesini-sini tidak ada kabar lagi, seperti Ibu Mimin, Arigi, Pak RT, Mam Ujang, ujar Freddy. Freddy menilai, jika Yosef, Yoris, dan Danu masih sering muncul di pemberitaan media, karena bisa saja ada pemikiran-pemikiran yang muncul di publik terkait ketiga saksi tersebut di kasus Subang ini. Meski demikian banyak masyarakat, termasuk netizen, yang membuat pemikiran-pemikiran liar soal Yosef, Yoris, dan Danu, di kasus Subang ini, namun kenyataannya mereka sudah menjalani belasan kali pemeriksaan. Hingga saat ini status Yosef, Yoris, dan Danu masih sebagai saksi. Lalu mengapa di masyarakat sampai muncul pemikiran-pemikiran liar soal Yosef, Yoris, dan Danu di kasus Subang? Menurut Freddy, hal itu berawal dari adanya pernyataan Kapolres Subang, AKBP Sumarni di awal kasus Subang. Ketika itu kepada para wartawan dikatakan bahwa hasil olah TKP menunjukkan tidak ada kerusakan pintu, dan mengindikasikan kemungkinan ada keterlibatan orang dekat. Lalu, apakah ada orang lain yang mencoba memframing Yosef, Yoris, dan Danu? Dugaan itu bisa saja muncul, yang dilakukan oleh dalang kasus Subang, yang mencoba memanfaatkan keterangan Kapolres Subang tersebut untuk memframing Yosef, Yoris, dan Danu. Padahal maksud Kapolres Subang, bisa saja yang dimaksud orang terdekat itu dekat dalam artian tidak hanya hubungan kekerabatan dengan korban, tetapi bisa saja hubungan pekerjaan, kedekatan jarak, dan sebagainya. Apakah ada orang di belakang ketiga saksi ini, yang membuat settingan-settingan sehingga ketiga saksi ini seolah-olah dibuat mempunyai kejanggalan, tutur Freddy. Apalagi, menurut dia, ketiga saksi yakni Yosef, Yoris, dan Danu memiliki potensi kejanggalan-kejanggalan selama dalam pengungkapan kasus Subang. Ini yang kemudian dimanfaatkan orang di balik ketiga saksi ini untuk memframing Yosef, Yoris, dan Danu, seolah-olah mereka terlibat di kasus Subang. Mudah-mudahan saja sesuai dengan janji Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang menyatakan tim penyidik sudah memiliki alat bukti dan petunjuk kasus Subang. Dan tidak akan lama lagi akan mengungkap tersangka dan motif di balik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 tersebut. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya hanya di channel UP Info.